Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat sore. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa hidup kita itu terdiri dari badan dan jiwa. Badan dari tanah, jiwa dari napas Allah. Dengan demikian ketika badan tanpa jiwa itu adalah mayat. Jiwa tanpa badan, kalau jiwanya berdosa itu adalah hantu yang bergentayangan. Nah, nanti dilihat setelah kita mati mau jadi hantu atau jadi jiwa yang suci. Oleh karena itu, sebelum sampai ke titik itu, marilah kita merenungkan tentang sabda Tuhan hari ini untuk bisa mengolah diri kita, mengolah hidup rohani kita, sehingga kita menuju kepada kesucian. Ada 3 hal kecil yang bisa kita temukan. Yang pertama, bahaya kesalehan palsu. Yesus mengecam para ahli Taurat karena mereka membaca kitab suci, menguasainya dan mengajarkannya kepada orang lain. Namun mereka hidup dalam kesalehan palsu. Yang mereka ajarkan tidak sesuai dengan tindakan mereka. Karena hati mereka dipenuhi penindasan demi keuntungan pribadi. Mereka hanya memoles penampilan diri agar bisa dihormati. Hidup rohani dan kesalehan hanya ucapan dan penampilan, tetapi tidak mengubah cara berpikir dan cara bertindak seturut kehendak ilahi. Memang pertama-tama teks ini dimaksudkan untuk para romo, ya. Jadi saya termasuk yang baju coklat-coklat itu, ya. Itu dimaksudkan untuk itu. Jadi kadang-kadang, ini jubahnya bagus, tapi dalamnya buruk juga, ya. Romo itu kalau sudah di altar itu kelihatannya paling suci, tapi di luaran bedigasan. Itu bisa terjadi, ya. Maka sebenarnya pertama-tama itu. Tapi karena saya yang memimpin misa, maka ini konteksnya saya ubah menjadi Anda ini. Tujuannya itu Anda. Jadi supaya saya juga tidak kena sendirian, ini kena Anda juga. Nah, inilah semua yang kita harus ingat bahwa di dalam hidup rohani ada bahaya yang menggerogoti hidup kesalehan kita. Paus Fransiskus menyebutnya sebagai bahaya kerohanian yang materialistik. Kelihatannya sangat saleh, doa sampai miring kepala, tetapi hidupnya sangat duniawi. Cara hidup yang demikian tidak hanya sekadar buruk, tetapi menciderai jiwa kita. Oleh karena itu Yesus hari ini meminta kita untuk memohon roh hikmat Allah, agar kita bisa menggandengkan antara hidup rohani dengan hidup sehari-hari. Maka nanti setelah Anda keluar dari misa ini, hati-hati. Jangan ada lagi yang marah sama istri dan suaminya. Jadi pulang dari gereja itu langsung kalau ini berubah. Wajahnya bersinar dan pasangan kemudian menjadi mesra kembali. Kalian bisa jungkir balik sampai sujud-sujud di sini, tapi kalau pulang tetap membenci pasanganmu, ya itu namanya enggak ada perubahan. Kesalehannya palsu. Kalau doa itu meneteskan air mata sampai ember pun enggak sanggup untuk menerimanya. Tapi kemudian baru sampai di rumah pembantunya ternyata belum ngepel, langsung ditendang pantatnya. Ya itu namanya. Di sini kita harus mengkaitkan dengan yang sesungguhnya. Itu yang pertama yang mesti kita lihat, bahwa kita juga akan berada di dalam kesalehan palsu itu. Kemudian yang kedua, teladan janda miskin. Yesus kemudian memberikan contoh yang kontras. Kesalehan para ahli Taurat itu kemudian dibandingkan dengan tindakan janda miskin. Dalam konteks zaman itu, seorang istri itu tinggal
di rumah dan tergantung pada penghasilan suami. Tapi ya ini nggak ada lah, orang Jakarta biasanya kan wah setir sendiri, kemana-mana sendiri. Ketika ditanya, mana suamimu? Saya wanita mandiri loh mau. Jadi suami di rumah, saya pergi. Jadi wanita mandiri itu artinya begitu. Tapi janda miskin pada waktu itu, seorang istri pada waktu itu demikian. Apabila telah menjadi janda, ia tidak hanya kehilangan pelindung, tetapi juga kehilangan jaminan kehidupannya. Ia tidak mempunyai hak atas waris lagi. Hidupnya hanya tergantung pada kebaikan masyarakat. Dan inilah yang kemudian disebut sebagai golongan rentan. Maka seorang janda apalagi miskin hanya bisa mengandalkan hidupnya kepada Tuhan saja. Yang menarik adalah 2 uang tembaga yang dipunyainya dipersembahkan di peti persembahan. Hanya uang itu yang dia miliki tapi dipersembahkan di peti persembahan. Jaminan hidup jasmaninya dilepaskan dan sekarang ia menjaminkan hidup dan matinya hanya pada Allah. Inilah tindakan yang luar biasa yang seringkali sulit untuk masuk akal. Yang kemudian dapat dikatakan tindakan seorang janda miskin ini melebihi hidup para ahli Taurat. Apa yang mesti kita maknai di sini? Bukan berarti nanti semua ATM ditinggal untuk nanti hari ini karena Injilnya janda miskin gitu ya, maka kolektornya dari biasanya 50 juta, satu kali bisa langsung 500 juta gitu, karena semua ditaruh semua orang-orang MKK yang hari ini misah. Bukan begitu maksudnya ya. Maksudnya adalah kesalehan hidup itu harus bermuara pada penyerahan diri kepada Allah. Kalau hidup kita itu apapun situasinya tanpa bermuara pada penyerahan kepada Allah sepenuhnya, sebenarnya kita menjadi seorang ahli Taurat yang hanya ingin dihibur oleh hidup jasmania belaka. Maka di sini menjadi penting, apapun dalam diri kita mesti membuat Allah itu sebagai pusat kehidupan kita. Kita ganti, kalau pusat hidupnya selama ini diriku, kita sekarang menuju kepada yang ilahi. Contoh janda miskin menjadikan kita semua mesti berani menyerahkan segala-galanya, seluruh pengalaman hidup kita pada penyelenggaraan ilahi. Sekarang yang terakhir adalah tepung Elia. Pada posisi seperti ini, apa yang mesti kita lakukan? Bagaimana kita bisa terhindar dari bahaya kesalehan yang palsu tadi? Nabi Elia dalam bacaan yang pertama memberikan metode jitu dalam menyambungkan hidup rohani dan hidup jasmani. Elia disebut sebagai Nabi Allah. Hidupnya satu-satunya hanya dipersembahkan dari Allah dan dari Allah. Maka di masa kelaparan 3 tahun 6 bulan di Israel, Elia justru pergi ke janda Sarfat. Di sana ia makan tepung terakhir bersama janda tersebut. Itu artinya Elia terlibat dalam hidup orang yang menderita secara total karena hanya punya tepung terakhir dan setelah dimakan besok akan mati. Namun hidup dekat Allah dipakai oleh Elia menyelamatkan janda tersebut dan anaknya. Maka tepung dalam buli-buli terisi penuh dan minyak tidak habis selama kelaparan yang terjadi pada waktu itu. Secara sederhana dapat dikatakan, cara menjadikan kita ini seimbang adalah dengan membuat hidup kita itu sebagai kurban keselamatan bagi orang lain. Kesalehan, doa-doa kita dan apapun yang kita miliki sebenarnya adalah sebuah sarana yang paling indah untuk membuat orang lain itu menjadi selamat. Kita akan menjadi berarti apabila hidup kita ini menjadi jaminan keselamatan
bagi orang-orang sekitar kita. Ingat, nanti ketika mati, Anda tidak boleh mati sendiri. Setelah mati, kemudian di dalam gereja Katolik diajarkan bersekutu dengan para kudus di surga. Kalau mati sendiri nanti pasti Anda di surga pun akan kesepian. Oleh karena itu, di sini kita diajar untuk membuat hidup ini bermakna bagi orang-orang sekitarku. Istri bermakna bagi suami dan anak. Suami bermakna secara sungguh-sungguh bagi istri dan anak. Anak bermakna bagi orang tua, terutama orang yang sudah lansia. Kadang-kadang anak-anak itu kurang ajar semua. Ketika orang tuanya sudah tua, mereka tinggal pergi semua. Lebih baik orang tuanya masuk di rumah jompo. Dan itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Maka di sini hari ini kita diingatkan untuk mengkaitkan hidup rohani dan hidup jasmani kita. Kita mesti membuat suatu program penting dalam hidup, yaitu membuat hidupku itu bagaimana bisa menjadi bermakna, bisa menjadi tebusan, bisa menjadi korban bagi keselamatan sesama kita. Semoga peristiwa penyelamatan Tuhan lewat sabda ini berlangsung pada hidup kita. Tuhan memberkati.